Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erin Anggrianti dari SD Negeri 1 Cigobangwangi, salah satu peserta pelatihan digitalisasi pembelajaran angkatan 1. Berikut adalah video pembelajaran berdasarkan kegiatan diseminasi modul pembelajaran yang sudah saya lakukan bersama rekan-rekan guru di SD Negeri 1 Cigobangwangi dan juga proses mentoring yang saya lakukan dengan beberapa teman sejawat di SD Negeri 1 Cigobangwangi. Alasan saya melakukan proses mentoring karena saya sudah mendapatkan pelatihan digitalisasi pembelajaran yang diselenggarakan oleh BKPSDM dan membantu rekan saya dalam mengembangkan potensi, mengatasi tantangan, dan mencapai tujuan dalam proses pembelajaran di kelasnya. Berikut adalah ringkasan materi yang saya diseminasikan kepada rekan-rekan saya. Pembelajaran interaktif adalah suatu konsep pembelajaran yang memungkinkan interaksi aktif antara guru, siswa, dan bahan pelajaran. Konsep ini melibatkan penggunaan teknologi dan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan berinteraksi dengan guru dan teman sekelas. Tujuan pembelajaran interaktif bagi ASN antara lain: 1. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. 2. Meningkatkan keterampilan problem solving. 3. Meningkatkan kualitas kinerja. 4. Meningkatkan interaksi sosial. 5. Meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Beberapa teknologi dan metode yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif antara lain: 1. Multimedia. 2. Mobile learning. 3. Interactive whiteboard. 4. Collaborative learning. 5. Game-based learning. Keuntungan yang didapatkan dalam penerapan pembelajaran interaktif antara lain: 1. Meningkatkan motivasi siswa. Siswa menjadi lebih tertarik dan termotivasi dalam belajar. 2. Meningkatkan partisipasi siswa. Siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran. 3. Meningkatkan keterampilan kognitif siswa. Siswa memperoleh keterampilan berpikir yang lebih tinggi. 4. Memudahkan pemahaman materi pelajaran. Siswa lebih mudah memahami dan mengingat materi pelajaran. 5. Meningkatkan kreativitas. Siswa dapat mengekspresikan kreativitas mereka dalam pembelajaran. 6. Memfasilitasi pembelajaran mandiri. Siswa dapat belajar secara mandiri dengan bantuan teknologi. Kesimpulan: pembelajaran interaktif adalah suatu konsep pembelajaran yang memungkinkan interaksi aktif antara guru, siswa, dan bahan pelajaran. Pembelajaran interaktif memungkinkan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan menarik,
sehingga memudahkan mereka untuk memahami dan mengingat materi pelajaran. Berikut adalah kegiatan mentoring yang saya lakukan bersama rekan kerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Dede dan Bapak Taufik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan kegiatan mentoring. Setelah kemarin saya sudah mendeskripsikan materi tentang konsep pembelajaran interaktif ya Bapak Ibu. Pertama, silahkan perkenalkan diri terlebih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Taufik Ismail. Saya mengajar di salah satu instansi di Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, itu di Sekolah Dasar Negeri 1 Cigobang Wangi. Pada tahun ini saya ditugaskan untuk mengajar di kelas 5. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ibu Dede silakan. Nama saya Dede Benanti, saya bekerja di SDN Negeri 1 Cigobang Wangi, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon. Saya ditugaskan mengajar di kelas 1. Terima kasih Ibu Bapak atas perkenalannya. Nah, kemarin waktu hari Sabtu saya sudah melakukan diseminasi ya kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan guru yang lain di sekolah ini. Setelah saya melakukan diseminasi, apa hasil akhir yang Ibu Bapak inginkan dari kegiatan ini? Saya berharap dari kegiatan ini mendapatkan ilmu dan pengetahuan mengenai pembelajaran interaktif sehingga saya bisa menerapkannya di kelas saya. Bagaimana Pak Uki, harapan Bapak setelah kemarin saya melakukan diseminasi? Ya, tentunya tidak jauh beda ya Bu ya dengan jawaban Ibu Dede tadi, bahwa harapannya adalah dalam hal pembelajaran, tentunya pembelajaran interaktif ini siswa dan guru lebih Menunjukkan adanya interaksi betul positif betul ya, Pak? di dalam kelas, sehingga terwujudlah atau terciptalah suasana yang bahwa pembelajaran itu tidak membosankan. Intinya mengharapkan perubahan ke arah Betul. yang lebih baik gitu ya Pak ya. Dari evaluasi yang Bapak Ibu lakukan, apa performa yang dapat Bapak Ibu tingkatkan? Setelah adanya pembelajaran ini, yang saya ingin tingkatkan yaitu pemahaman tentang teknologi dan bagaimana cara menerapkannya di kelas 1 bagi saya. Baik, jawabannya tidak jauh beda, itu harapannya ya, atau apa tadi? Harapan saya yaitu lebih menguasai lagi tentang hal teknologi, kemudian tidak hanya bagi saya tetapi bagi siswa pun juga harus mengajarkan bahwa teknologi itu ya baik untuk digunakan. Bahkan game saja asal orang tua atau kita sebagai pendidik harus mengawasi atau membimbing anak supaya tidak menyalahgunakan dalam hal teknologi tersebut. Bagus sekali ya Ibu Bapak. Artinya Ibu Bapak sudah termotivasi gitu ya untuk menerapkan pembelajaran interaktif di kelas Ibu Bapak. Ya. Mengapa Ibu Bapak memiliki pemikiran demikian? Coba ceritakan. Karena dengan saya memahami teknologi, saya bisa menerapkan pembelajaran interaktif di kelas dan saya merasa sangat terbantu untuk proses pembelajaran.
Iya, betul sekali. Karena bagi seorang pendidik atau sebagai seorang guru itu setidaknya harus bisa menguasai teknologi, apalagi di zaman sekarang ya Bu ya. Serba digitalisasi. Nah, salah satunya yaitu dengan menggunakan pembelajaran multimedia, di mana hal pembelajaran tersebut juga bisa mengefisiensikan waktu, kemudian lebih cepat memahami, dan di kelas juga suasana anak lebih gembira dibandingkan kita menggunakan metode ceramah seperti itu. Nah, ya. Benar, memang benar sekali. Teknologi itu sangat membantu kita dalam pembelajaran. Betul. Memudahkan kita, misalnya ketika menjelaskan materi yang contohnya atau objeknya tidak bisa kita bawa ke dalam kelas, atau kita tidak memungkinkan untuk pergi ke sana. Betul. Dengan teknologi kita bisa menampilkan gambar, suara, ya, video, bahkan kita bisa melakukan siaran langsung pada saat detik itu juga, gitu ya Kak. Sehingga siswa merasa lebih mempunyai pengalaman yang nyata, yang konkret, dan memudahkan siswa untuk memahami materi tersebut. Betul sekali. Itu ya. Masih adakah yang ingin Ibu Bapak kemukakan, atau mungkin ada pertanyaan yang ingin Ibu Bapak sampaikan? Ya, saya ingin bertanya bagaimana contoh penerapan pembelajaran interaktif di kelas 1. Baik, misalnya kalau di sekolah kita yang bisa Ibu gunakan itu adalah proyektor, misalnya. Ya, Ibu bisa menerapkan pembelajaran interaktif dengan teknologi multimedia. Misalnya, Ibu menampilkan komik dengan proyektor, mengajak siswa untuk membaca komik dengan proyektor tersebut. Pasti siswa akan lebih antusias dibandingkan hanya membaca pada buku. Atau misalnya lagi, agar anak-anak muda memahami soal cerita matematika, kita bisa menampilkan video pembelajaran tentang cerita matematika atau video interaktif lainnya. Nah, dari situ pasti anak akan lebih tertarik dan semangat. Referensi videonya itu bisa diambil dari YouTube, bisa kita dapatkan dari YouTube atau dari Google, banyak ya. Di situ nanti bisa dicari mana video yang kira-kira pas untuk materi yang akan kita sampaikan kepada anak-anak di kelas. Bagaimana Pak Taufik? Apa ada yang ingin disampaikan lagi? Saya rasa cukup. Cukup ya, sudah jelas ya Bu ya. Baik, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Apa yang sudah Ibu Bapak pahami sejauh ini tentang hal tersebut? Menurut saya, pembelajaran interaktif sangat penting untuk diterapkan agar menciptakan suasana belajar yang lebih bermakna. Betul sekali. Pembelajaran interaktif ini tidak hanya diterapkan di kelas 1 saja, justru lebih efisien, lebih banyak ya diterapkan semua kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Karena model pembelajaran interaktif ini lebih memudahkan ke gurunya sama dengan memudahkan siswanya untuk belajar. Betul sekali. Ya, saya sangat setuju. Dengan pembelajaran interaktif, anak akan senang, semangat, ya lebih antusias gitu ya, sehingga memungkinkan anak-anak untuk mudah memahami materi yang disampaikan, dan tentunya tujuan pembelajaran pun akan tercapai. Itu ya Bu, Bapak. Kemudian apa yang akan Ibu lakukan setelah ini? Apa yang akan Ibu Bapak lakukan setelah ini?
saya akan terus belajar tentang pembelajaran interaktif dan belajar menggunakan teknologi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tambahan lagi sedikit bahwa tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mengeksplor tentang kemampuan siswa, tidak hanya kognitifnya saja, melainkan pengetahuan, keterampilan, kemudian pengetahuan lainnya. Seperti itu. Jadi harapan saya ke depannya siswa lebih tentunya lebih aktif. Kemudian di sisi lain buat rekan kerja saya juga harapannya bisa mengoperasikan tentang teknologi, ya, baik itu di tablet, di handphone maupun di laptop. Oh gitu. Ya benar. Memang pada dasarnya kuncinya itu ada pada kita sebagai guru, sebagai pendidik. Bagaimana kita akan membawa kelas kita, apakah akan tetap menjalankan pembelajaran yang konvensional atau akan melakukan perubahan, gitu ya Pak. Kita memang harus terus belajar untuk kebaikan kita dan kemajuan pendidikan. Semoga kita selalu dimudahkan dalam prosesnya ya Bapak Ibu. Kita telah membahas banyak hari ini, khususnya tentang pembelajaran interaktif. Inti dari pembicaraan kita tadi adalah interaktif sangat penting untuk diterapkan agar tercipta pembelajaran yang lebih bermakna, sehingga tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan bisa tercapai. Itu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kegiatan mentoring kita hari ini sudah selesai. Nanti kita akan melakukan atau berdiskusi lagi di lain waktu ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam perjalanannya ya. Terima kasih Ibu Dede dan Bapak Taufik atas waktunya hari ini. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.